Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar-kabar ini, Mbak-mbak S1 Kebidanan? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik semua ya, sehat semua ya ini ya. Baik, pada hari ini nanti kita akan belajar berkaitan dengan asuhan persalinan. Tepatnya di sini adalah untuk tema atau pokok bahasannya kemajuan persalinan. Nah, kenapa kita mempelajari kemajuan persalinan? Ini nanti pada akhirnya diharapkan bahwasannya mbak-mbak semua mampu memahami terkait dengan kemajuan persalinan itu sendiri seperti apa. Yang termasuk dalam kemajuan persalinan itu sendiri apa saja, fase-fasenya itu apa saja, alat yang digunakan untuk mengetahui kemajuan persalinan di sini, alat ukurnya apa saja. Nah, relevansi dari kita untuk mengetahui kemajuan persalinan ini adalah kaitannya untuk melakukan diagnosis apakah kita bisa melakukan pertolongan persalinan ini nanti dengan normal atau pasien ini nanti mengarah kepada diagnosis yang harus dirujuk. Nah, terkait dengan hal ini ada yang belum dipahami terkait relevansinya. Paham semua ini Mbak-mbak, halo? Iya, Bu. Ya, baik. Itu sudah nampak di layarnya Mbak-mbak semua ya? Iya, Bu. Baik. Ya, secara keseluruhan terkait dengan kemajuan ini persalinan ini melihat dari adanya angka kematian ibu yang ada di Indonesia maupun di provinsi maupun di kabupaten-kabupaten lain, bahwasanya di sini adalah angka kematiannya masih sangat tinggi. Nah, terkait dengan hal itu, salah satu penyebabnya di sini adalah berkaitan dengan adanya penyulit pada saat kehamilan atau tidak terdeteksinya penyulit maupun pada saat persalinan atau menjelang persalinan di sini adanya tanda-tanda yang dalam hal ini adalah mengarah ke tidak normalan. Sehingga terkait dengan hal tersebut, maka untuk mendeteksi terkait dengan adanya kemajuan persalinan, di sini perlu digunakan sebuah alat atau sebuah instrumen, yang mana instrumen di sini adalah harapannya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita temui untuk mengambil keputusan. Apakah itu kewenangan bidan untuk menolong persalinan atau kita harus merujuk ke level pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan alat tersebut atau instrumen tersebut yang kita gunakan di sini adalah partograf, di mana partograf ini merupakan sebuah instrumen yang masuk pada teknologi tepat guna, dan partograf ini ada diakui oleh beberapa lembaga, misalkan dalam hal ini adalah WHO maupun ada dari hasil penelitian-penelitian yang lainnya. Adapun partograf itu sendiri adalah sebuah alat bantu yang digunakan selama fase aktif persalinan, di mana fase aktif persalinan di sini mengarah kepada fase kala 1 aktif yang dimulai dari pembukaan 4 sampai dengan pembukaan 10 cm. Kemudian, partograf ini merupakan catatan grafik kemajuan persalinan untuk memantau keadaan ibu dan bayi, kemudian juga dapat menemukan adanya tanda-tanda persalinan yang abnormal yang dapat menjadi petunjuk untuk dilakukan tindakan berikutnya. Apakah itu nanti mengarah kepada tindakan bedah sesar atau pemberian obat-obat yang lainnya. Sebagai peringatan tersebut, maka perlu dilakukan pendeteksian dini dengan menggunakan partograf. Nah, tujuan dari penggunaan partograf di sini adalah untuk mengurangi persalinan lama dan untuk mengurangi akibat atau gejala-gejala buruk yang nantinya muncul.
Yang selanjutnya, dari beberapa penelitian, bahwasanya partograf ini itu sangat bermanfaat untuk tenaga kesehatan, utamanya adalah bidan, dalam mengambil keputusan apakah pasien ini dirujuk atau tidak. Kemudian tujuan yang lainnya adalah untuk mencatat hasil observasi mulai dari pembukaan serviks sampai dengan pemantauan atau observasi denyut jantung janin, kemudian kontraksi, terus kemudian nadi ibu, tekanan darah, dan cairan atau asupan makanan yang diberikan kepada ibu itu apa saja itu tertuliskan di dalam partograf. Terus tujuan yang paling penting di sini adalah untuk mendeteksi apakah proses persalinan itu dapat berjalan normal atau tidak. Tujuan secara khususnya terutama untuk tenaga kesehatan, utamanya di sini bidan, adalah mencatat kemajuan persalinan. Yang kedua di sini adalah mencatat kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga di sini mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran bayi. Yang keempat di sini adalah digunakan untuk informasi yang tercatat secara teridentifikasi untuk penyulit-penyulit yang ditemukan. Sedangkan yang kelima di sini untuk membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu, sehingga harapannya ibu dan bayinya sehat dan selamat semuanya. Beberapa pakar atau pendapat terkait dengan partograf ini ada beberapa versi. Nah, kalau dilihat dari versinya Friedman, bahwasanya untuk pencatatan partograf di sini dapat dilihat, ya, ini adalah dilatasi. Dilatasi itu mengarah kepada pembukaan serviks, yang descent ini adalah mengarah kepada penurunan kepala. Di bawahnya ini time adalah waktu. Nah, waktu karena di sini tadi Friedman mengarah kepada mulai dari fase laten, berarti di sini diperkirakan mulai dari fase latennya sekitar 1 sampai dengan 3 cm untuk pembukaan. Sehingga di sini dapat dilihat secara grafik ya. Ya, dari pembukaan misalkan ini adalah 3, terus kemudian kita lakukan observasi, ya, diobservasi, nah, di mana VT atau pemeriksaan dalam dilakukan setiap 4 jam sekali. Nah, ini kita lihat dari pembukaan pertama itu adalah pembukaan 3, terus kemudian ini ada ini sekitar 5 cm, terus kemudian naik ke atas baru mengarah kepada pembukaan lengkap. Nah, sedangkan penurunan kepala ini adalah penurunan kepala yang dari 5 atau dari 5/5. Kalau dilihat di sini adalah kepala tersebut belum masuk ke dalam dasar panggul atau belum masuk ke pelvic. Nah, melihat ini semua, memang kalau di dalam menurut partografnya Friedman ini tidak ada timer, tidak ada waktu yang jelas, tidak ada catatan dilatasinya itu dimulai 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10, terteranya di sini memang tidak ada, ini hanya berupa grafik saja. Nah, sedangkan untuk partograf secara penulisan atau pencatatannya, ya, masih dengan menggunakan Friedman di lembar yang berikutnya. Ini tadi kita sampaikan bahwasannya dimulai dari fase laten. Jadi masa tunggunya atau masa observasinya di sini lebih lama daripada untuk yang dimulai pada fase aktif atau kala 1 fase aktif. Karena kalau fase laten itu dari pembukaan 2 menuju ke pembukaan 3 ini bisa jadi kalau sesuai dengan teori itu bisa sampai dengan 4 sampai 8 jam, semacam itu. Nah, kalau melihat adanya itu, kalau dulu karena belum ada instrumen atau
alat ukur yang divalidkan bisa menggunakan ini. Namun seiring dengan berjalannya waktu terkait dengan timer atau timingnya, terus kemudian SDM-nya, tenaga kesehatan atau bidan dalam hal ini, kalau memulai observasi dari pembukaan 1 sampai dengan pembukaan 10 ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, kemudian juga membutuhkan dalam hal ini juga tenaga, dan utamanya di sini adalah psikologis dari ibu bersalin. Partograf yang menurut WHO di sini digunakan pada pembukaan fase aktif, pembukaan 3 cm, dan dalam hal ini dilakukan atau boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan itu sendiri, utamanya di sini adalah bidan yang mempunyai prinsip-prinsip dalam pencatatan tersebut. Misalkan sebagai contoh adalah periksa dalam harus dilakukan 4 jam sekali atau rekomendasinya semacam itu. Terus kemudian sebaiknya pada pemakaian partograf itu tidak melebihi daripada garis waspada atau garis tindakan. Nah, selanjutnya untuk perbedaan partograf dengan menurut WHO dan Friedman ini sangat rigid sekali. Ya, kalau Friedman tadi jelas bahwasanya pembukaan dimulai dari fase laten. Terus kemudian sedangkan WHO di sini dimulai daripada fase aktif, yaitu pembukaan 4 cm. Terus kerugiannya di sini adalah dari masing-masing partograf itu terlalu dini untuk merujuk dan memungkinkan terjadinya rujukan yang tidak diperlukan. Nah, terkait dengan kerugian ini lebih mengarah kepada Friedman. Nah, ini ada contoh dari lembaran partograf yang nantinya bisa diisikan, bisa dicatat hasil dari pemeriksaan kepada ibu. Misalkan mulai dari ini, DJJ, ini adalah lembar yang atas ini adalah untuk pengisian denyut jantung janin, yang lembar atau yang garis kedua ini adalah untuk pengisian air ketuban dan molase atau penyusupan kepala. Yang ini ada alert dan action ini mengarah kepada garis waspada yang tadi disampaikan bahwa kalau menulis atau mencatat pada partograf itu tidak boleh melewati garis waspada. Ya, melewati garis waspada ini berarti tidak boleh melewati ini. Ya, semacam itu. Kalau ini adalah garis tindakan. Apabila melewati garis waspada, ini warning bagi tenaga kesehatan, utamanya bidan. Nah, ini perlu dilakukan rujukan. Semacam itu. Ini adalah waktu yang dituliskan, yang ini adalah jam untuk dituliskan pada saat dilakukan pemeriksaan. Yang kolom berikutnya ini adalah mengarah kepada kontraksi atau his yang harus digambarkan di sini. Yang berikutnya di sini adalah mengarah kepada obat yang diberikan atau dalam hal ini adalah oksitosin yang diberikan itu berapa international unit. Kalau 10 international unit berarti tinggal dituliskan saja dan itu disesuaikan di jam berapa sesuai dengan jam pemberian. Sampai halnya dengan tekanan darah ini yang di bawah yang ada tanda panah. Ini diisikan, kalau yang tanda panah ini adalah mengarah kepada tekanan darah, ya, sistol dan diastol. Sedangkan untuk yang titik ini mengarah kepada denyut nadi ibu, yang mana denyut nadi itu dilakukan pemeriksaan setiap 30 menit sekali. Sedangkan untuk tekanan darah, terus kemudian periksa dalam itu dilakukan periksaan setiap 4 jam sekali. Terus kemudian untuk urin ini juga sama dilakukan 4 jam sekali. Nah, ini untuk termometer atau suhunya diisikan. Nah, terkait dengan hal itu, untuk partograf ini tidak boleh digunakan kepada pasien. Yang pertama adalah apabila tinggi badannya kurang dari 140 cm. Nah, ini sudah jelas ya, kalau tinggi badannya kurang dari 145 cm, berdasarkan dari penelitian ini akan berpengaruh kepada ukuran pada panggul.
Dari hasil-hasil penelitian, biasanya untuk ibu atau pasien yang mempunyai tinggi 145 cm ditemukan panggulnya itu mengarah kepada panggul sempit. Nah, terus kemudian terkait dengan selanjutnya di sini adalah perdarahan antepartum, jelas ini tidak diperbolehkan karena ini sudah mengarah kepada patologi, bukan kewenangan dari bidan dan tidak masuk di dalam kategori pencatatan di partograf. Terus kemudian preeklamsia, persalinan prematur sampai dengan riwayat seksio sesar, kemungkinan di sini gemeli atau bayi kembar, kelainan letak dalam hal ini adalah letaknya lintang atau letak sungsang atau presentasi bokong. Terus kemudian di sini adalah terjadinya gawat janin, entah itu fetal distress maupun janin besar, itu juga tidak masuk pada kategori pencatatan di dalam partograf. Dan kemungkinannya di sini adalah adanya dugaan persalinan macet. Nah, persalinan macet ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah tinggi badan yang kurang dari 145 menit. Nah, yang boleh menggunakan partograf di sini adalah persalinan spontan, kehamilan lebih dari 37 minggu, presentasi kepala, dan tidak ada penyulit sama sekali. Nah, untuk komponen-komponen partograf yang perlu dicatat di sini adalah catatan dari janin yang terdiri dari denyut jantung janin, kemajuan persalinan, terus kemudian di sini adalah catatan ibu yang terdiri dari apa yang dikonsumsi, apa yang dikeluarkan, misalkan dalam hari ini adalah urin, terus kemudian BAB itu tercatat semua. Sedangkan kalau kemajuan persalinan yang diperiksa adalah tadi VT atau vital to say, periksa dalam, terus kemudian penurunan kepalanya, kemudian kulit ketubannya bagaimana, molasenya bagaimana, itu masuk dalam kemajuan persalinan. Nah, catatan kemajuan ini tadi sudah kita jelaskan bahwasannya tidak melebihi dari garis waspada, yang mana digambarkan di sini dari beberapa ahli menyampaikan bisa memulai dari pembukaan 3 atau bisa memulai dari pembukaan 4. Namun menurut partograf WHO untuk fase aktif di sini dimulai pada pembukaan 4. Terkait dengan catatan yang perlu diketahui dan perlu menjadikan catatan khusus di sini adalah penurunan kepala harus benar-benar diobservasi, terus kemudian kualitas HIS-nya, di mana dalam waktu 10 menit itu HIS berkontraksi berapa kali dalam 10 menit, 2 atau 3 kali, lamanya kontraksi di sini ada berapa detik, semacam itu. Kalau misalkan lamanya kontraksi di sini ada kurang dari 20 detik, berarti nanti dicatatkan di dalam partograf itu dengan menggunakan simbol titik-titik. Kalau 20-40 detik itu dengan menggunakan arsir, yang lebih dari 40 menggunakan blok hitam. Nah, selain itu juga melakukan pemeriksaan keadaan janin dan keadaan ibu serta pemberian oksitosin. Ini dilakukan apabila bayinya sudah lahir, karena untuk menstimulus kelahiran ari-ari atau plasenta. Nah, untuk panduan dari WHO ini bisa dicatat dan dipelajari secara detail bahwasanya yang namanya kemajuan persalinan dari mulai pembukaan serviks, turun kepala, kemudian HIS untuk yang kemajuan persalinan. Frekuensinya yang dilihat adalah dalam 10 menit. Kalau 10 menit sekali ya enggak apa-apa, nanti di dalam partograf itu tinggal dicantumkan gambarnya saja gitu ya. Terus kemudian keadaan janin yang diperiksa adalah denyut jantung janin, terus kemudian warna dari ketuban apabila dia sudah keluar, kemudian molasenya, dan yang terakhir di sini keadaan ibu yang terdiri dari nadi, tensi, suhu. Terus kemudian ada urin, kita lihat volumenya, terus kemudian baunya bagaimana urin tersebut, obat-obat yang diberikan, termasuk oksitosin juga masuk dalam obat yang diberikan kan dicantumkan kepada di kolom yang ada tulisan oksitosin tadi.
Nah, untuk kemajuan persalinan, ini nanti bisa dipelajari dengan melihat dari partograf yang Mbak-mbak sudah terima yang beberapa waktu lalu sebelum saya masuk, saya sharekan materi dan partograf tersebut untuk dipelajari terlebih dahulu, sehingga dari materi yang saya sampaikan hari ini dengan partograf atau materi yang diterima bisa dilengkapi, bisa langsung diaplikasikan. Terus kemudian catatan yang paling penting di sini adalah apabila melebihi garis waspada, ini untuk segera dilakukan rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap. Misalkan kalau di sini Bu Bidanya itu membuka praktek sendiri atau PMB dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, silahkan. Dan apabila, lagi-lagi saya ingatkan, apabila di sini pembukaannya melebihi dari garis waspada atau garis tindakan, segera lakukan rujukan, akhiri persalinan, dan percepat persalinan sekaligus melakukan support pada ibu, baik secara fisik maupun secara psikis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya di sini adalah setelah kita melakukan penyampaian materi ini dengan ceramah, di sini kita bisa melakukan diskus atau tanya jawab terhadap materi yang tadi saya sampaikan. Silahkan dari mbak-mbak yang ada atau ada yang belum jelas, mungkin silahkan ditanyakan. Bu Ir, saya Wahyu Puspitasari ingin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Kenapa tinggi ibu hamil kurang dari 145 tidak bisa dilakukan partograf, Bu? Alasannya apa, Bu? Baik, hanya itu saja atau ada yang lain, ada pertanyaan lain? Satu pertanyaan dulu saya jawab ya. Terkait dengan kenapa tinggi badan ibu 145 tidak dimasukkan ke dalam partograf. Nah, dari beberapa referensi dan menurut referensinya dari WHO bahwasanya untuk partograf ini adalah digunakan untuk pasien yang hasil pemeriksaannya itu secara fisiologisnya itu dia normal, baik secara fisik maupun secara pemeriksaan subjektivitas dan objektif hasil pemeriksaannya. Nah, kalau ditemukan di sini data secara objektivitas tinggi badannya itu 145 cm, ini secara struktur atau organ-organ yang ada di dalam tubuh ibu tersebut otomatis kan tidak panggulnya itu mengarah kepada panggul sempit. Nah, kalau di sini panggulnya ini panggul sempit, otomatis ini akan berpengaruh kepada janin tersebut, utamanya adalah di sini untuk penurunan kepalanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila di sini dia janinnya besar, dengan panggul sempit atau tinggi badannya 145, itu jelas dari beberapa artikel penelitian itu tidak bisa dilakukan persalinan normal. Itu dengan persalinan tindakan, semacam itu. Nah, dalam hal ini persalinan tindakannya adalah berupa persalinan SC. Karena apa? Kepalanya tidak masuk ke dalam dasar panggul, ukuran panggulnya di sini adalah sempit, tidak sesuai dengan ukuran panggul normal yang ukuran panggul normal di sini bisa dilewati oleh kepala janin dan bagian-bagian lain dari janin. Semacam itu Mbak Wahyu. Bisa diterima? Iya, Bu. Ada yang lain? Ya, kalau enggak ini gantian saya yang bertanya ini. Bu, saya Tia mau bertanya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Tia. Saya mau bertanya, Bu, apakah di partograf tersebut itu memiliki kerugian, Bu? Oke. Partograf yang itu jika memiliki kerugian, itu kerugiannya apa saja? Baik. Yang partograf yang kayak dicontohkan Bu Irvana, Bu. Baik, oke. Dari beberapa partograf yang tadi kita sampaikan, ya, untuk partograf tadi kan ada 3 ya, ada yang menurut Friedman, ada Pitport, sama yang dari WHO. Nah, kalau menurut Friedman, itu kan untuk partograf dimulai dari fase laten, kala 1 fase laten,
yang mana di sini dimulai dari 0 sampai dengan 3 pembukaan. Nah, kerugiannya apa dari partograf tersebut? Pembukaan 0 sampai dengan 3, nah ini akan berlangsung lama, bisa jadi sampai dengan 10 jam. Apalagi kalau misalkan di sini ibunya masih primigravida atau primipara, otomatis bisa lebih dari 10 jam atau 18 jam. Nah, sehingga untuk kerugiannya di sini mengarah kepada kerugian tenaga kesehatan yang melakukan observasi. Oke, terus kemudian kerugian yang kedua adalah psikis dari pasiennya itu sendiri. Karena apa? Ibunya pasti akan merasa kok saya enggak melahirkan ya, kok lama ya ini bayi berada di dalam. Nah, kalau ibunya di sini sudah terpengaruh oleh psikisnya, dia cemas, khawatir dan menyebabkan khawatirnya nanti berlebihan, ini nanti akan berpengaruh kepada pembukaan yang berikutnya karena ini masih membutuhkan waktu yang lama terkait dengan pembukaan itu. Nah, kalau ibu sudah merasa cemas dan merasakan capek, itu akan berpengaruh kepada kekuatan ibu untuk melakukan meneran pas pada saat pembukaannya sudah lengkap. Itu kalau melihat dari partograf Friedman. Nah, kalau keuntungannya dari partograf treatment, kita bisa melihat rekodnya dari pembukaan 0 sampai dengan pembukaan 10. Itu kita data bisa detail. Tapi kalau kerugiannya itu adalah tadi, mengarah ke tenaga, psikis, fisik, baik tenaga kesehatan maupun fisik pasien. Sedangkan untuk menurut WHO dulunya sebelum fase aktif itu WHO juga mulai dari fase laten. Namun dari beberapa hasil penelitian melihat kerugian-kerugian tadi yang dari menurut Friedman semacam itu, akhirnya WHO membuat atau menyusun sebuah formulasi partograf di mana formulasi partograf itu tepat digunakan, baik tepat untuk tenaga kesehatan dalam melakukan observasi, yang kedua adalah tepat pasien di sini secara fisik maupun psikis tidak terlalu khawatir dan tidak berpengaruh kepada proses dari persalinan atau kekuatan ibu dalam meneran untuk persalinan pada saat pembukaan lengkap, semacam itu. Sampai sini jelas Mbak Tia? Jelas, Bu. Ya, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain, ini saya mau mencoba bertanya. Ya. Mbak Verika, kenapa kita harus menggunakan partograf? Itu Bu, untuk mengurangi persalinan lama dengan segala akibat buruknya. Ya, tepat jawabannya. Intinya adalah untuk mengurangi persalinan lama atau dalam hal ini untuk mendeteksi dari kemajuan persalinan gitu ya. Ya, oke. Kalau pertanyaan yang selanjutnya untuk Mbak Ada, mana ini Mbak Ada? Ya, kapan partograf digunakan? Menurut WHO, partograf WHO kapan digunakan? Digunakan pada saat fase aktif persalinan, dimulai dari pembukaan 4 sampai 10. Iya, bagus. Jawabannya sangat tepat sekali. Ya. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan demonstrasi atau diskusi terkait dengan pencatatan partograf, ya. Di mana ini nanti saya kirim kasusnya dan partograf yang sudah diterima oleh Mbak-mbak sekalian. Dari kasus yang diterima ini bisa langsung dicatat di dalam partograf tersebut. Seperti itu ya Mbak ya? Iya Bu. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.